Duh, kapan lah ya pandemi virus corona ini berakhir? Udah bosan kali loh, udah pengen kali ke mall, nongkrong sama kawan, ke tempat les, pergi ke sekolah, gereja. Pengen kali udah. Ini gimana sih, apa Tuhan itu jahat ya? Makanya kita dibiarin gak bisa kemana-mana kayak gini. Ya udahlah, mau baca berita aja lah, main HP, dengan medsos biar gak pening kali. Tuh kan di medsos corona lagi, corona lagi, corona lagi, semua corona. Ya udahlah. Tapi kok di berita ini banyak orang Kristen yang terinfeksi corona sih. Tuh, bahkan banyak yang meninggal karena corona orang Kristen. Ini gimana sih? Bukannya orang Kristen itu pasti sehat-sehat aja, pasti nggak kena corona, pasti nggak pernah menderita, pasti aman-aman aja, kan terlindungin. Gimana sih? Apakah benar seperti itu? Shalom teman-teman tunas remaja dan juga remaja. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap kita semuanya senantiasa bersemangat, bersukacita dalam Tuhan, dan juga berpengharapan dalam Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan memasuki ibadah kita. Teman-teman semuanya, kakak harap untuk ambil sikap yang terbaik menghadap kepada Tuhan. Jangan lagi pada rebahan, main handphone, main game, ngemil, ataupun angkat kaki ya. Sikap kita yang sopan dalam beribadah itu adalah sebagai wujud kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, sekarang kakak mau ajak teman-teman tunas remaja semuanya untuk mengucap syukur sama Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, kehidupan kita, untuk anugerah Tuhan, dan untuk semua berkat Tuhan dalam hidup kita, untuk segala hal perkara yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Karena kalau sekarang kita bisa ngikutin ibadah ini, kita bisa lihat layar handphone ataupun layar laptop kita bisa mendengar suara, dan kita bisa duduk dengan tenang. Itu semuanya hanya karena anugerah Tuhan saja. Di luar Tuhan kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Itu semua karena Tuhan. Nah, maka dari itu dengan sikap berdoa, kakak mau ajak teman-teman tunas remaja semuanya untuk angkat satu pujian, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari dengan sikap berdoa kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu, dan juga pemeliharaanmu dalam hidup kami. Benar ya Bapa yang dikatakan oleh pujian tadi, bahwa hidup kami adalah kesempatan yang daripada Tuhan, adalah anugerah Tuhan, adalah karunia Tuhan. Maka kami hendak mengucap syukur kepada Tuhan karena hal itu, dan kami mau mempersembahkan kehidupan kami untuk takut akan Tuhan, untuk memiliki sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, dan pada akhirnya kehidupan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Teman-teman tunas remaja, kita akan memuji, memuliakan, menyembah nama Tuhan. Mari dengan sikap berdoa kita katakan, Kau tetap Allah.
dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari kita naikkan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Benar ya Bapa, Engkau adalah Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan, yang layak kami puji, yang layak kami muliakan. Engkau Allah yang sungguh dahsyat, sungguh kudus, agung, dan juga mulia. Kasih setiamu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, dan kami hendak memuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Meskipun gunung bergoncang, dunia bergoncang, itu tidak akan menggoyangkan iman kepercayaan kami kepadamu. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar lagi Tuhan yang memberikan kami pengertian, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan, juga Tuhan yang urapi, juga Tuhan yang memampukan. Berkati juga teman-teman tunas remaja yang mendengarkan, supaya Tuhan yang melembutkan hati mereka, supaya siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Pandemi COVID-19 atau virus corona yang terjadi pada masa ini telah mendominasi seluruh berita, baik itu di media cetak maupun di media elektronik. Jadi sebenarnya dari mana ya asal muasal sakit penyakit itu? Kalau kita baca dari Kejadian 1 ayat 31a, dikatakan bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, dan ternyata Adam dan Hawa pun jatuh dalam dosa, dan manusia pun harus menerima konsekuensinya, yang bisa kita lihat dari Kejadian 3 ayat 16a, yaitu Hawa menjadi sakit ketika melahirkan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Nah, jadi dosa mengakibatkan Adam dan juga Hawa merasakan sakit penyakit dan juga mengalami kematian. Nah, kematian ini masuk ke dalam dunia, dan itu adalah akibat dari keberdosaan manusia. Kita bisa lihat hal ini dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi, jelaslah bahwa sakit penyakit itu adalah suatu konsekuensi daripada Tuhan akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, seperti yang kita tahu, sakit penyakit itu beragam-ragam ya, enggak cuma satu jenis. Jadi, Alkitab mengatakan bahwa sumbernya penyakit itu dan juga sebab akibatnya juga enggak cuma satu, beragam-ragam sesuai dengan konteksnya.
Ada penyakit yang katanya emang dari Tuhan untuk melatih iman dan juga mental anak-anaknya, seperti yang ada di dalam Ibrani 12 ayat 6 sampai 12. Tapi saat ini kita akan membaca dari ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8 saja ya. Yuk kita baca. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ada juga penyakit yang diizinkan Tuhan terjadi supaya nama Tuhan dipermuliakan melaluinya, seperti yang ada dalam Yohanes 9 ayat 2-3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ada juga penyakit yang terjadi karena kelemahan tubuh manusia, seperti di dalam 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dan juga ada juga yang kena penyakit karena faktor umur, seperti yang ada dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Ada juga penyakit akibat dosa atau hukuman Tuhan, seperti yang terjadi pada Gehazi dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 27. 2 Raja-Raja 5 ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Kemudian ada juga penyakit karena kesalahan kita sendiri, seperti yang ada dalam Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan yang terakhir, ada juga penyakit karena iblis. Kita bisa lihat dari 2 Korintus 12 ayat 7. Dikatakan bahwa, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Hari ini kita mau belajar 6 hal sikap orang Kristen yang benar di tengah-tengah pandemi ataupun wabah penyakit. Yang pertama, keadaan di sekitar kita tidaklah menunjukkan bahwa Allah berkenan ataupun tidak berkenan kepada kita. Mari kita baca Yohanes 9 ayat 1-3. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri ataukah orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi, situasi yang buruk tidaklah selalu berarti Allah kecewa sama kita. Seringkali orang yang tidak percaya bisa lolos daripada wabah penyakit, sedangkan orang percaya malah kena wabah penyakit, bahkan bisa meninggal karena penyakit tersebut. Jadi kita nggak bisa ya mengambil asumsi bahwa Tuhan marah sama kita kalau kita sakit. Sama juga jangan kita mengambil asumsi bahwa Tuhan berkenan kepada kita karena kita nggak sakit. Itu juga nggak boleh. Perkenaan Allah yang maha tinggi hanya didasarkan pada satu hal saja, yaitu bagaimana hubungan pribadi orang tersebut dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berdaulat dan mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi iblis itu nggak bisa bikin apa-apa. Sama seperti kisah Ayub, seorang yang percaya pada perjanjian lama, dia juga diizinkan Tuhan kok mengalami sakit penyakit. Dia juga nggak lolos kok dari penderitaan sakit penyakit atas seizin Tuhan. Bahkan di masa-masa sulit itu, dia menjadi sarana yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.
Nah, Paulus juga salah satu orang percaya yang ada di dalam Alkitab juga diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit. Mari kita baca 2 Korintus 12 ayat 7-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan terdorong untuk mengetahui, memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Termasuk ketika Tuhan mengizinkan kita sakit. Kita juga percaya bahwa orang percaya yang terinfeksi virus bahkan meninggal karena virus tersebut, itu juga karena Tuhan mengizinkan hal itu atas kedaulatannya. Jadi, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kalaupun kita diizinkan sakit, itu semuanya atas otoritas Tuhan dan juga kedaulatannya, rancangannya yang baik dan rancangannya yang ajaib. Jadi, apakah benar bahwa orang Kristen itu gak boleh sakit, harus selalu sehat-sehat aja, gak boleh merasakan penderitaan, gak boleh merasakan kemiskinan dan juga kesulitan? Firman Tuhan yang tadi kita baca sudah menjawab semuanya. Pemikiran yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh sakit, selalu sehat, selalu kaya, selalu aman, selalu tentram, dan tidak merasakan kesulitan sama sekali dalam kehidupannya adalah ajaran yang berasalkan daripada positive thinking, materialisme, dan juga hedonisme, bukan berdasar pada Alkitab. Yang kedua, kita belajar bahwa wabah penyakit tidak mengubah kasih Allah kepada kita. Yuk sama-sama kita baca Roma 8 ayat 35-37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jangan mendengarkan suara si jahat yang mungkin berbisik kepada kita. Jika Allah sungguh mengasihi kita, kita tidak akan menderita seperti ini. Ini tidak benar sama sekali. Banyak pahlawan iman sepanjang zaman mengalami penyakit yang mengerikan atas izin Tuhan. Yang ketiga, pandemi ataupun wabah penyakit hanya bisa menyentuh fisik kita, tapi tidak bisa menyentuh jiwa kita. Yuk sama-sama kita baca Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tidak ada orang percaya yang meninggal kecuali jika pekerjaan Allah dalam diri mereka telah selesai. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi Tuhan itu mengetahui usia atau hari-hari yang akan kita lalui. Setelah itu Tuhan juga mempersiapkan tugas yang mulia kepada kita untuk kita kerjakan, seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, tidak ada orang percaya yang akan meninggal sebelum segala sesuatu pekerjaan yang Tuhan mandatkan kepada dia itu telah selesai di bumi. Yang kelima, dalam penyelenggaraan Tuhan atas dunia ini, Tuhan sudah memandatkan pemerintah untuk berjaga-jaga atas diri kita. Mari kita baca Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira,
bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Karena itu, demi kepentingan seluruh rakyat, pemerintah menyarankan kita untuk di rumah aja melakukan segala aktivitas, baik itu belajar, beribadah, dan juga yang lain-lainnya. Makanya pemerintah meliburkan sekolah dan juga menutup tempat-tempat umum yang lainnya, bahkan juga menutup gereja. Memang pertemuan dalam gereja ditiadakan, tapi kita masih bisa beribadah di rumah kita masing-masing melalui streaming online ataupun melalui offline dengan keluarga masing-masing. Perlu diingat bahwa esensi gereja bukanlah terletak pada gedung gerejanya, tapi pada orang-orang percaya yang bersekutu di segala zaman dan di segala tempat. Kita harus taat kepada pemerintah, oleh karena firman Tuhan mengatakan begitu. Dan itu juga dukungan kita untuk memutus penyebaran virus corona. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah jika orang percaya meninggal karena penyakit, dia bukan menerima kekalahan, tapi malah menerima keuntungan. Yuk kita baca Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Paulus tidak terlalu mempermasalahkan antara hidup dan juga mati, karena baik hidup maupun mati, keduanya adalah milik Tuhan, dan yang paling menguntungkan adalah hidup di dalam Kristus. Inilah kestabilan iman orang percaya, yaitu bahwa dia tidak terbuai atas hidupnya sekarang dan juga tidak terlalu dihantui oleh momok kematian yang akan ada di depannya. Dan kitab Filipi 1 ayat 21 juga berkata demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi, jika Allah mengizinkan kita untuk meninggal, maka percayalah bahwa kematian adalah pintu kebahagiaan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di surga, dan kita akan terlepas daripada penderitaan, sakit penyakit, dan juga kesulitan selama di bumi ini. Allah memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya, seperti yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan dan juga untuk ayat hafalan kita pada hari ini. Sekarang kakak mau berikan waktu untuk teman-teman tunas remaja boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan, mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Yuk, dengan sikap berdoa kita mau katakan, tak aku tahu kan hari esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang benar. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami mau mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sungguh indah, yang menguatkan kami dan juga menghibur kami di tengah-tengah pandemi ini.
Ajar kami ya Bapak, anak-anak-Mu untuk tidak suka mengeluh, tidak suka bersungut-sungut, dan supaya kami mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami adalah atas seizin Tuhan, karena Tuhanlah yang berdaulat dan yang berhak mengatur kehidupan kami, karena Tuhan adalah Tuhan dan kami adalah hamba-Mu dan kami adalah anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mungkin tadi ketika kami beribadah, kami melakukan dosa. Mungkin kami ada yang bersungut, mungkin kami nggak fokus, atau mungkin kami menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami ya Tuhan, supaya kami ini boleh layak datang ke hadapan-Mu dan juga boleh layak disebut sebagai anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan.